Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kronologi Channel. Hari ini kita mau bahas tentang beberapa foto yang terlihat seperti foto pada umumnya. Biasa aja, nggak ada istimewanya ya. Kalau fotonya terlihat biasa sih. Tapi ada cerita yang mengerikan di balik foto-foto yang terlihat biasa ini. Oke, langsung aja kita langsung cek foto yang pertama. Kisah yang pertama dari foto di sebelah ini adalah seorang astronot yang berasal dari Uni Soviet. Kalau sekarang sih Rusia dan sekitarnya. Jadi astronot ini bernama Vladimir Komarov. Ya, jadi gini ya ceritanya. Tahun 1957 ceritanya Uni Soviet itu mau ngerayain hari ulang tahunnya yang ke-50. Nah, pemimpin-pemimpin Uni Soviet ini meminta supaya tim antariksa dari Rusia atau Uni Soviet ini untuk menerbangkan dua pesawat ruang angkasa yang nantinya dua pesawat ruang angkasa ini akan beratraksi di luar angkasa. Jadi nanti pesawat satu diterbangkan, lalu pesawat dua menyusul di belakangnya. Nah, nanti astronotnya ini berpindah dari pesawat satu ke pesawat dua di ruang angkasa. Jadi rencana awalnya seperti itu. Nah, akan tetapi ketika hari penerbangannya, pesawat ruang angkasa ini dinyatakan tidak siap terbang karena ditemukan masalah-masalah teknis yang tidak bisa diselesaikan. Namun para pemimpin Uni Soviet dia nggak mau tahu, tetap harus berjalan seperti rencana awal. Nah, dan bener nih, si Vladimir Komarov ini dia sebenarnya udah komplain nih karena masalahnya ini serius banget, dan kalau yang terbang otomatis lah dia udah pasrah, pokoknya yang terbang mau nggak mau harus mati. Namun karena pemimpin dari Uni Soviet ini bersikeras pesawat tetap berangkat pada jadwal yang ditentukan, maka terpaksa si Vladimir Komarov ini mengikuti aja. Soalnya karena kalau dia nggak ikut terbang ataupun dia minta diganti, maka teman-temannya yang akan jadi korban. Makanya dia bersedia berangkat dengan pesawat Soyuz yang akan diterbangkan tersebut. Dan bener, geng, di hari penerbangan dia pertama sukses nih masuk ke orbit bumi, sukses di luar angkasa. Kemudian dia mengorbit ke orbit bumi, dan tiba-tiba ditemukan 203 masalah kelistrikan yang mengakibatkan listrik dari pesawat Soyuz ini lumpuh total. Walhasil karena pesawat ini sudah lumpuh total, maka si Vladimir Komarov ini menurunkan pesawat dan turun kembali ke bumi. Walaupun dia sempat masuk ke atmosfer bumi, namun ketika dia mau terjun menghantam tanah, dia sempat mau ngeluarin parasut untuk menyelamatkan dirinya. Namun parasut yang dia inginkan keluar ketika menabrak bumi ternyata nggak keluar karena memang di awal sudah ada masalah listrik, dan akhirnya pesawatnya jatuh dan menabrak bumi di satu lapangan dan terbakar bersama dengan badan si Vladimir Komarov ini. Dan inilah yang tersisa dari badan si Vladimir Komarov ini. Dan menurut investigasi bahwa si Vladimir Komarov ini juga sempat marah-marah nih ketika dia itu terbakar di ruang angkasa, ketika dia mulai stres karena pesawatnya udah nggak bisa dikendalikan. Dia sempat marah-marah dan kayak orang stres gitu. Ya maklum lah, karena memang biar bagaimanapun yang dia pertaruhkan memang nyawanya sendiri. Ya, itu cerita dari gambar yang pertama. Kita next lanjut ke gambar berikutnya. Ya, di foto yang kedua ini ada seorang perempuan yang kelihatannya seperti anak biasa. Cuma ini yang aneh nih ya, kalau saya lihat yang aneh itu cuma jalannya agak gimana gitu, nggak kayak anak perempuan ya. Jadi perempuan ini namanya Jenny Willy, wanita asal
California, Amerika Serikat. Jadi si Jenny Willy ini dia gadis yang berasal dari Amerika dan dia hidup di era sekitar tahun 1957. Jadi si Jenny Willy ini punya cerita tragis bahwa dia itu disiksa oleh ayahnya sendiri. Jadi ceritanya si ayahnya si Jenny ini sebenarnya dia tidak mau kalau dia tidak mau punya anak gitu loh. Tapi karena ya gimana lagi, karena istrinya udah terlanjur hamil. Sebenarnya si Jenny ini punya banyak kakak. Jadi anak pertama si ayahnya Jenny ini, ketika dia lahir bayi, dia udah mati dikurung di garasi. Anak yang kedua lahir kembali, kemudian meninggal karena penyakit. Nah, lahirlah anak ketiga, anak laki-laki, tapi dia masih hidup. Nah, yang keempat lahirlah si Jenny ini. Nah, si Jenny ini mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti layaknya manusia-manusia normal ya. Jadi si Jenny ini dia masih kecil. Ketika dia masih kecil betul, mungkin masih di bawah 1 tahun, dia itu tidurnya, bahkan hidupnya sehari-hari dia itu dikurung di kloset WC. Jadi dia diikat di kloset WC. Nah, di sana dia sering dimaki, dipukuli, dan diperlakukan nggak manusiawi lah, seperti layaknya hewan, dikasih makan seperti hewan, diperlakukan bahkan lebih kejam daripada hewan. Dan akhirnya membuat si Jenny ini punya kelainan. Dia jalannya seperti anjing karena memang suka dikurung seperti anjing, dan diberi makan juga makanan anjing. Jadi dia berlaku seperti anjing. Nah, si Jenny ini sampai usia 13 tahun dia nggak bisa bicara, kemudian nggak bisa makan seperti orang biasa, jadi makannya itu seperti anjing ya. Lalu nggak bisa berjalan normal, nggak bisa bicara normal, pokoknya serba nggak normal lah gitu. Pada akhirnya si Jenny ini dibawa ibunya ke panti sosial, dan di sana diurus oleh panti sosial. Kemudian dari panti sosial ini melapor ke pihak kepolisian, dan akhirnya ketika si ayahnya Jenny mau ditangkap, si ayahnya Jenny ini terlanjur udah bunuh diri dulu. Nah, ini cerita seram dari foto yang kedua. Next kita lanjut ke foto yang ketiga. Ini kayak gambar orang yang lagi duduk, dan di belakangnya seperti ada patung-patung gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang aneh sih, tapi tahu nggak geng, jadi kepala-kepala yang ada di belakang seorang laki-laki ini ternyata kepala manusia asli. Duh, serem nggak tuh? Jadi di belakangnya bener-bener kepala manusia yang dipotong dari tubuhnya ketika dia meninggal. Nah, ini namanya Moko Mokai, satu adat dari suku Maori yang ada di Selandia Baru. Jadi si Moko Mokai ini adalah memang budaya di Selandia Baru. Di sana emang seorang kepala suku, seorang yang tokoh mungkin ya, dia tuh kalau meninggal memang disengaja dipotong kepalanya, lalu diawetkan, kemudian dipajang. Setelah dipajang dia dihiasi dengan tato-tato dengan hiasan gambaran-gambar tertentu. Jadi ini memang suatu kebanggaan. Tapi serem juga ya, walaupun budaya tapi serem. Untungnya di Indonesia nggak ada ya budaya yang kayak gini. Ya paling serem lah kayak di Minang yang mayat-mayat di arak-arak gitu ya. Tapi kalau ini dipotong bener gitu, dipotong dan ya dihias kayak gini lah. Jadi saya sini nggak tahu sih manfaatnya apa gitu, nggak tahu ya. Cuma emang budayanya emang seperti itu. Ya, oke teman-teman, itu 3 cerita yang agak seram atau yang menyeramkan di balik foto-foto yang terlihat biasa aja. Kita lanjut next di video berikutnya untuk mengulas foto-foto yang terlihat biasa tapi ada cerita-cerita mengerikan di balik foto tersebut. Oke, jangan lupa subscribe channel kami untuk video-video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.